Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali teman-teman di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 18 Juli 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Untuk perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data dari Inggris, ada data CPI dan juga PPI. Overall dari data inflasi ini menunjukkan bahwa inflasi di Inggris dalam posisi yang masih stabil. Kemarin pound sterling ada sedikit penguatan, lalu ada rilis data dari Uni Eropa terkait dengan data inflasi, CPI and core CPI. Inflation, kalau kita lihat dari datanya menunjukkan bahwa inflasi di Uni Eropa dari 2,6% turun menjadi 2,5, sementara core-nya bertahan di 2,9%. Kemudian data dari Amerika Serikat, ada data terkait dengan housing ya, penjualan perumahan mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Kemudian juga ada data terkait dengan crude oil inventory. Kemarin aku perhatikan indeks dolar malah turun 0,48%. Ada sedikit narasi sentimen jual ataupun mungkin impact daripada kenaikan beberapa mata uang tandingan lain, teman-teman. Dan untuk perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data dari Uni Eropa, akan ada data terkait dengan Eurogroup meeting. Kemudian interest rate decision, keputusan suku bunga dari Uni Eropa ya. Saat ini kemungkinan suku bunga masih akan dipertahankan di 4,25%. Sementara itu dari Amerika Serikat akan ada data initial jobless claim, kemudian Philadelphia Fed Manufacturing, lalu ada US Lending Index. Beberapa data ini mungkin akan memberikan pengaruh terhadap market, jadi masih harus tetap untuk berhati-hati teman-teman. Teman-teman, event kripto terbesar akan hadir lagi di tanggal 22 sampai 23 Agustus 2024 di Bali. Ya, jadi mumpung masih ada 1 bulan waktu buat prepare, jadi event ini tentu saja akan dihadiri oleh banyak sekali speaker. Ada foundernya Manta, kemudian Animoca Brand, lalu ada beberapa proyek kripto lain seperti Aptos. Dan juga tentu saja influencer-influencer dari Indonesia, content creator dan juga ya para edukator ya di market itu juga akan hadir dalam acara ini. Kemungkinan speakernya masih bisa nambah, teman-teman bisa langsung cross check di website resmi dari Coinvest Asia. Ya, jadi kalau teman-teman tertarik untuk ikutan, tertarik untuk berkolaborasi di sini ataupun juga teman-teman yang memang pengen belajar dan juga menambah kenalan kalian, ya siapa tahu nanti ada yang ajak kerjasama, teman-teman bisa ikuti untuk event ini ya. Dan event ini tentu saja bakalan berbayar, teman-teman. Ada harga tiket yang harus dibayar. Kalau kita cek di sini harga tiketnya sekitar $150 untuk regulernya, jalur reguler. Nah, tapi teman-teman kalau pengen dapetin harga yang lebih murah, teman-teman bisa mengikuti kompetisi dari mulung bareng CoinX. Jadi kompetisi event ini itu akan dimulai dari 16 Juli sampai 4 Agustus 2024. Teman-teman berpeluang untuk memperoleh tiket ke Bali ya, dan juga untuk menghadiri acara dari Coinvest. Jadi ini hadiahnya ada USDT, ada Coinvest tiket plus subsidi untuk teman-teman yang bakalan dari luar daerah ke Bali ya. Kemudian juga ada eksklusif merchandise, teman-teman. Jadi caranya gampang banget, teman-teman tinggal ikuti ya dengan cara bikin dulu akun CoinX ini tanpa KYC. Teman-teman tinggal daftar aja pakai email dan juga password lewat link yang aku akan sertakan di kolom deskripsi video ini. Teman-teman bikin akun. Kalau teman-teman sudah bikin akun, silakan isi form kalian. Jadi formnya juga aku sertakan di deskripsi video ini. Nah, di sini ada nih hadiah-hadiah apa saja yang bisa teman-teman dapetin. Ya, tolong diisi untuk alamat email yang terdaftar di CoinX, username ini bebas, kemudian pilih tim. Silakan teman-teman pilih tim kami ya, yaitu tim seputar investasi. Kemudian teman-teman centang dan langsung kirim. Nah, syaratnya gimana? Teman-teman hanya butuh melakukan trading.
ya. Jadi, modalnya itu sekitar 10 USD untuk teman-teman trading di market spot ataupun di market futures boleh, teman-teman. Ini, tentu saja tidak akan menghabiskan seluruh, modal kalian. Misalkan nih teman-teman diminta trading $10, itu nggak harus $10-nya lenyap ya, nggak teman-teman. Teman-teman dalam kegiatan trading ini berpeluang cuan ataupun mungkin sedikit rugi. Gitu. Jadi mungkin biayanya itu di bawah $1 lah kalau kita lihat hitung-hitung secara cost-nya teman-teman untuk berpartisipasi di acara kali ini. Tutorialnya aku sudah bikin di YouTube. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung gimana caranya, ini ada video, aku juga akan sertakan di kolom deskripsi video ini untuk tutorial mengikuti event ini. Gitu. Jadi event ini sangat-sangat terbatas bagi teman-teman yang memang tertarik banget untuk ikutan Coinvest Asia. Siapa tahu tim kita nanti menang, teman-teman bisa datang ke Bali ya, dan juga mengikuti event ini dan bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh yang keren-keren, teman-teman. Gitu. Jadi buat yang mau ikutan langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan lihat beberapa berita yang ada pada market saat ini. Yang pertama adalah Donald Trump yang mengatakan kepada Fed Chairman Jerome Powell terkait dengan permintaannya untuk jangan dulu menurunkan suku bunga. Karena belakangan ini berita terkait dengan penurunan suku bunga di bulan September itu lagi rame banget. Donald Trump nggak mau hal tersebut terjadi. Jadi Donald Trump mengatakan tolong jangan dulu untuk mengurangi suku bunga di bulan September. Tujuannya apa? Ya tujuannya tentu saja untuk mengamankan pemilu, teman-teman. Jadi supaya pemilunya benar-benar aman dan kondusif. Dan kalau saya pikir ketika penurunan suku bunga dilakukan di bulan September itu berarti ada sedikit dana yang bakalan masuk dan juga sangat-sangat liar masuk ke beberapa politikus. Jadi Donald Trump ini sebenarnya pengen mengamankan posisinya. Ya, karena kalau interest rate di-cut itu otomatis akan menguntungkan Joe Biden. Itu sih sebenarnya maksud dari Donald Trump ini. Tapi ya apapun itu, tentu saja dengan berita seperti ini mengindikasikan bahwa Donald Trump ini menimbulkan salah satu celah kepada market. Karena kalau interest rate ditunda lagi, market mungkin akan kecewa, teman-teman, terhadap ya Donald Trump sendiri. Ya tapi itulah politik, kita nggak tahu pasti apa yang terjadi di belakang layar, yang kita cuma bisa lihat adalah dari media-media saja. Lalu teman-teman ada beberapa hedge fund yang masih dalam proses arus masuk ya. Kemarin ada peningkatan jumlah arus masuk dari IBIT milik BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Bitwise. Semua manajer investasi kemarin mengalami inflow kecuali Grayscale. Jadi ini merupakan sebuah indikasi bagus. Kalau kita lihat dari data menunjukkan memang ada peningkatan dari segi dana yang masuk ke market Bitcoin. Lalu Jerman sudah mengkonfirmasi mereka sudah melakukan penjualan ya dengan menghasilkan sekitar 2,5 miliar euro. Dan ini dilakukan dengan cara hati-hati katanya, teman-teman. Jadi memang kemarin dari Bitcoin sendiri milik pemerintah Jerman yang mereka dapat dari hasil sitaan itu dilikuidasi semua ke market. Tujuannya ya mereka nggak mau hold Bitcoin ya. Mereka lebih prefer untuk hold di euro, teman-teman. Dan tentu saja berita kemarin setelah usai penjualan dari Jerman ini market merespon positif. Nah ini ada berita bagus datang dari Grayscale. Grayscale baru saja meluncurkan produk bernama Grayscale Investment Decentralized AI Fund. Jadi ini merupakan sebuah holding gitu dari Grayscale ya. Komposisinya seperti ini teman-teman. Jadi Grayscale bikin produk Grayscale Decentralized AI Fund yang di dalamnya terdapat beberapa aset seperti token TAO sekitar 2,9% komposisinya. Kemudian ada Filecoin 30%. Terus juga ada LPT sebanyak 8,6%. Lalu ada Near Protocol 32,9%. Dan juga ada Render sebanyak 24,6%. Jadi produk ini mirip seperti produk reksadana gitu.
Ya, jadi di dalam sebuah produk ini terdapat beberapa koin ini, koin yang digabung, yang mana koin ini sama-sama bergerak di bidang decentralized AI. Jadi koin-koin AI dikumpulin sama Grayscale, dibikin satu produk investasi. Itu, dan tentu saja mereka harus hold token-token seperti Tau, Phil, LPT, Near Protocol, dan juga Render. Pasti ini akan memberikan impact terhadap kenaikan harga dari token-token tersebut. Aku belum pantau sih harganya hari ini gimana, tapi ini merupakan berita bagus. Lalu teman-teman, Mongox sudah mulai melakukan distribusi kepada para kreditur. Sekitar 36% aset yang dimiliki Mongox sudah mulai dilikuidasi. Jadi ini udah mulai ya bisa dibilang tekanan jual masuk ke Bitcoin dan juga Bitcoin Cash, karena dari Mongox sendiri sudah memilih dua koin tersebut sebagai cara mereka untuk membayar para kreditur-kreditur ini. Jadi distribusi sudah dilakukan. Kalau 36% sudah mulai didistribusikan, itu berarti masih ada sekitar 64% lagi yang masih beredar. Sepertiga sudah didistribusikan, 2/3 bakalan didistribusikan setelahnya. Ini akan dilakukan secara bertahap dan ekspektasinya sih shift di market. Kemudian berita datang dari Binary X bakalan melakukan burning sampai 74%. Ini masih pengajuan proposal. Nah, siapa nih yang punya token BNX? Ini tentu saja merupakan sebuah berita bagus untuk holder BNX karena tokennya bakalan di burn sebagian besar ya, dan otomatis ini bisa meningkatkan peluang kenaikan harga pada token tersebut. Lalu berita datang dari 21 Share. Ether ETF dikabarkan bakalan diturunkan untuk biaya fee-nya oleh 21 Share. Dan ini merupakan sebuah berita bagus tentu saja untuk meningkatkan adopsi lebih besar terhadap produk ETF Ether yang bakalan mendapatkan approval ke depannya dari SEC. Lalu terakhir Vitalik Buterin mewanti-wanti, memberikan warning ya bagi kalian semua para investor ya terhadap terhadap orang-orang yang berkecimpung di bidang politik, entah itu calon presiden ataupun antek-anteknya, supaya tetap hati-hati ya, karena yang namanya politik itu kadangkala janjinya doang yang manis di awal, tapi setelah realisasinya ya semuanya kembali lagi ke settingan default teman-teman. Jadi hati-hati dengan narasi-narasi pada kripto saat ini, jangan terlalu FOMO. Intinya seperti itu ya, supaya kita bisa selalu berpikir berinvestasi dengan kepala jernih. Oke, lalu gimana nih implikasinya terhadap pergerakan dari market? Kemarin indeks dolar turun, gold sedikit mengalami penurunan, lalu ada S&P 500 yang turun lumayan dalam sekitar 1,3%, dan juga Bitcoin di perdagangan kemarin membuat tahap koreksi lanjutan. Jadi kalau aku sendiri melihat memang level 64.000 ini menjadi resistance pada Bitcoin, meskipun di perdagangan kemarin sempat ditendang naik ya. Toh akhirnya nggak berlangsung lama, pergerakannya kembali malah mendapatkan tekanan jual. Dari time frame 4 jam, sorry ini aku belum ganti chartnya. Nah ini, dari time frame 4 jam kita bisa melihat mulai ada indikasi dead cross terhadap MACD-nya, yang berarti adalah indikasi koreksi wajar. Ya, next level resistance atau support itu ada di kisaran level 61,6 ribu. Jadi 61 ribu, teman-teman. Kalau kita ukur dia dengan Fibonacci retracement, level 61,4 merupakan golden ratio. Ya, di Fibo 61,8, ada di level 61,4. Jadi level tersebut cukup valid, bisa saja menjadi level area next support yang akan dituju pada Bitcoin. Dari closing time frame 4 jam kemarin, saya sendiri belum melihat indikasi candle pembalikan arah. Jadi, andai kata nih pergerakan Bitcoin hari ini bakalan turun ya di bawah level 64.000, potensial dia masih bisa menuju ke level 61.000 dengan posisi hanya koreksi saja. Ya. Jadi penurunan smart money sudah muncul di time frame 4 jam dan juga di time frame daily. Jadi sekarang kita tinggal nunggu time frame daily closingnya seperti apa. Kalau candle merah, maka akan ada potensial kelanjutan penurunan atau koreksi di perdagangan hari ini. Itu jangan terlalu FOMO untuk posisi sekarang. Itu
Ya, satu pola yang membentuk, pergerakan Bitcoin yang saya tunggu sih sebenarnya adalah pola inverse head and shoulders. Ini adalah, left shoulders, kemudian head, dan satu lagi kita ongoing untuk create satu pola right shoulder lagi, ya, dan kita berharap akan adanya pola pembalikan arah dan kelanjutan kenaikan ke depannya setelah fase koreksi ini berakhir. Teman-teman, overall itu, potensial yang terjadi pada Bitcoin. Ingat ini baru skenario saja, kita masih melihat bagaimana realisasinya terhadap market nanti, teman-teman. Jadi intinya untuk saat ini masih akan koreksi wajar dulu. Kemarin XRP naik lumayan signifikan, lalu ada Manta aku perhatikan juga rally ya, sekitar 10% gitu. Manta ini cukup menarik memang polanya. Kemudian dari beberapa aset kripto udah mulai koreksi kayak Celestia, kemudian Polkadot, WLD juga kemarin ngepump lumayan signifikan. Ya itu sih untuk saat ini pergerakan Bitcoin baik-baik saja, indikasinya cenderung positif namun masih membutuhkan beberapa waktu untuk koreksi wajar dulu. Itu aja paling buat update kali ini, nggak gimana-gimana secara teknikal saya rasa view-nya masih bakalan sangat-sangat positif, apalagi kita akan ada beberapa narasi di bulan ini seperti ETF approval, ya meskipun masih ada beberapa fund dari bukan dari Grayscale tapi dari Mt. Gox yang akan melakukan distribusi kripto mereka. Sekilas aja untuk melihat Fear and Greed Index BTC saat ini lagi dalam posisi grid di 69. Oh oke, berarti ini udah masuk atau berpotensi masuk ke fase cooling down terlebih dahulu setelah fase FOMO yang terjadi kemarin. Ya, sempat FOMO mungkin 2 hari terakhir ya, tapi ini cooling down dulu untuk saat ini dan tentu saja ini perlu, kita lihat ya seperti apa pergerakan koreksi pada Bitcoin karena bakalan sangat-sangat menentukan, seperti apa tekanan jual dan juga apakah masih ada potensi untuk Bitcoin mengalami rally. Kalau menurut saya sih gitu aja paling koreksi jangka pendek, ya kita tunggu Bitcoin mengalami rally kelanjutannya. Target saya sih, bulan Juli kalau bisa ya di level 71.000. Cukup realistis untuk dicapai. Oke gitu aja paling buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi informasi terbaru tentang market kripto. Bagi kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.